Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh sahabat lansia di Indonesia. Semoga Anda bangun dengan tubuh yang ringan, hati yang damai, dan pikiran yang bersyukur. Kalau Anda sedang menonton video ini, saya ingin tanya, apakah pagi ini Anda langsung bangun dari tempat tidur dan membuat kopi seperti biasa? Kalau iya, saya ingin Anda bertahan sampai akhir video ini. Karena ada satu cerita yang membuat saya sendiri terdiam beberapa saat. Minggu lalu, seorang pasien lama saya dari Bandung, Pak Ratno, usia 63 tahun mengirim pesan suara dengan suara gemetar. Katanya, "Dokter, saya baru saja melihat teman saya jatuh di depan mata saya saat kami sedang minum kopi pagi." Ternyata Pak Ratno dan sahabat lamanya Pak Rido 65 tahun sedang duduk santai di taman dekat stasiun, menikmati secangkir kopi pagi seperti rutinitas biasa. Tiba-tiba Pak Rido terdiam. Wajahnya miring ke satu sisi, tangannya lemas dan dia ambruk. Pak Ratno panik. Dia sempat berpikir apakah ini serangan jantung. Tapi setelah dilarikan ke rumah sakit, hasilnya mengejutkan stroke ringan, lebih tepatnya stroke iskemik. Tapi karena ini bisa saja terjadi pada siapapun dari kita. Saat kita merasa segar, tidak ada keluhan, dan tiba-tiba segalanya berubah hanya dalam 60 detik. Sahabat sehatku, stroke tidak selalu datang dengan teriakan atau rasa sakit. Kadang ia datang diam-diam lewat kebiasaan pagi yang tampaknya biasa saja. Dari Anda bangun, apa yang Anda minum hingga bagaimana Anda menunda buang air kecil, semuanya diam-diam membentuk risiko besar bagi otak Anda. Hari ini saya akan menjelaskan kenapa pagi hari adalah waktu paling berbahaya bagi otak lansia dan apa yang bisa kita ubah mulai besok pagi untuk mencegah stroke diam-diam menyerang. Kalau Anda merasa video ini menyentuh kekhawatiran Anda, kalau Anda pernah merasa pusing pagi-pagi atau punya orang terdekat yang sedang dalam risiko, silakan tulis dari mana kota mana tempat Anda tinggal di komentar. Kami ingin tahu Anda dari mana dan Anda tidak sendirian. Bismillah, kita mulai. Jadi, setelah kejadian itu, Pak Ratno benar-benar tidak bisa tidur malamnya. Beliau bilang, lalu beliau datang menemui dokter saraf senior di kotanya, Dr. Martina. Karena kita sering merasa sehat, tidak ada gejala berarti, tidak ada nyeri dada, tidak ada pusing parah, tapi otak kita terkadang diam-diam memberi sinyal yang tidak kita pahami. Dan itulah yang membuat saya langsung menghubungi Dr. Martin, seorang dokter spesialis saraf berusia 84 tahun yang telah menangani ribuan pasien stroke ringan di usia lanjut. Beliau bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang pendengar yang penuh empati dan paham bahwa banyak orang lansia tidak tahu bahwa pagi hari bisa menjadi waktu yang paling berbahaya untuk otak. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari Dr. Martina. Kenapa bangun terlalu cepat? Kenapa tidak minum air? Atau bahkan menunda buang air kecil? Semuanya bisa memicu kondisi serius yang merampas ingatan keseimbangan kita. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya kepada Anda semua, apakah Anda pernah mengalami kejadian yang membuat Anda bertanya, kenapa bukan saya? Atau pernahkah Anda menyaksikan orang terdekat mendadak jatuh sakit padahal tampak sehat-sehat saja? Mari lanjut ke bagian berikutnya. Penjelasan pertama dari Dr. Martin, saya sangat bersyukur karena hari ini kita bisa langsung mendengarkan penjelasan dari beliau. Bolehkah Anda berbagi dengan kami apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh lansia saat mereka langsung berdiri setelah tidur? Tentu, dan izinkan saya mulai dengan sebuah kalimat sederhana. Bangun pagi itu bukan soal cepat, tapi soal cerdas. Banyak orang, terutama yang sudah lanjut usia, berpikir bahwa bangun langsung dari tempat tidur adalah tanda tubuh masih kuat. Tapi faktanya setelah nomor 8 jam tidur tubuh, Anda berada dalam keadaan tekanan rendah, dan metabolisme lambat, darah bergerak lebih pelan, terutama kotak dan jantung. Saat seseorang langsung berdiri dari posisi berbaring, gravitasi menarik darah ke bawah.
Dan jika pembuluh darah tidak cukup elastis untuk merespon seperti yang sering terjadi pada lansia, maka tekanan darah turun drastis, otak kekurangan oksigen, dan Anda bisa merasa pusing, goyah, bahkan pingsan. Kita menyebut kondisi ini sebagai hipotensi ortostatik dan walaupun istilahnya sulit, gejalanya sangat umum. Bangun lalu merasa kepala ringan. Langkah pertama terasa seperti melayang. Penglihatan buram beberapa detik atau bahkan harus pegangan karena takut jatuh. Dan inilah hal penting yang perlu saya sampaikan. Setiap kali otak Anda kekurangan oksigen walau hanya 5 detik itu meninggalkan jejak. Pada lansia dengan pembuluh darah yang sudah menua, kondisi ini bisa memicu stroke ringan, gangguan memori atau dalam. Kasus stroke iskemik, tapi kabar baiknya ada cara sederhana yang bisa dilakukan siapapun di rumah tanpa biaya, tanpa obat. Ketika Anda bangun, jangan langsung berdiri, ambil beberapa napas dalam-dalam. Regangkan tangan pergelangan kaki, duduk di tepi tempat tidur dan diam sejenak selama 30-60 detik. Baru kemudian berdiri perlahan sambil tetap memegang sandaran jika perlu. Saya selalu bilang pada pasien saya, bangun perlahan bukan berarti Anda lemah. Itu berarti Anda bijaksana. Masya Allah, banyak lansia Indonesia yang mungkin merasa sedikit pusing di pagi hari adalah hal biasa. Padahal bisa jadi itu adalah alarm pertama dari otak mereka. Untuk Anda yang sedang menonton, cobalah praktikan saran ini besok pagi. Kalau Anda masih menonton sampai sini, silakan tulis angka 2 di komentar. Itu artinya, Anda bersama kami sampai detik ini, dan Anda peduli dengan kesehatan otak Anda. Setelah tadi kita bahas tentang bangun secara perlahan, sekarang saya ingin mengangkat satu kebiasaan yang sangat sederhana, tapi sering dilupakan, minum air setelah bangun tidur. Dr. Martin, kenapa air putih di pagi hari bisa menjadi penyelamat bagi otak lansia? Itu pertanyaan yang sangat penting, dokter. Dan jawabannya sering membuat pasien saya terkejut. Saat kita tidur sekitar 6 hingga 8 jam, kita tidak makan, tidak minum, tetapi tubuh tetap bekerja. Kita bernapas, berkeringat, kehilangan cairan pelan-pelan. Akibatnya saat bangun tubuh kita dalam keadaan dehidrasi ringan, terutama darah kita. Dan Anda tahu otak adalah organ yang paling sensitif terhadap dehidrasi. Otak kita 79% terdiri dari air. Bila kekurangan cairan, darah jadi lebih kental, aliran ke otak melambat, dan tekanan darah bisa naik tanpa disadari. Itulah mengapa banyak lansia merasa pusing atau lambat berpikir di pagi hari, bahkan sebelum sarapan atau minum kopi, karena otak mereka belum dibangunkan dengan air, dan kondisi ini bisa memicu stroke ringan terutama pada mereka yang minum obat tekanan darah atau diuretik yang menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Jadi saran saya saat Anda bangun dan duduk perlahan di tempat tidur sebelum menyentuh kopi, sebelum membuka EP, minumlah segelas air putih suhu kamar. Tidak perlu air dingin, tidak perlu air detox. Cukup air biasa tapi dengan niat luar biasa untuk menjaga otak Anda. Saya suka menyebutnya segelas air pertama adalah salam selamat pagi untuk otak kita. Masya Allah. Saya suka sekali kalimat itu, dan mungkin banyak dari kita yang lebih memilih langsung kopi atau teh hangat. Tapi ternyata tanpa air putih, lebih dulu sistem tubuh belum siap. Untuk sahabat lansia yang sedang menonton, apakah Anda punya kebiasaan minum air setiap pagi atau baru ingin mencobanya mulai besok? Tulis 3 di komentar jika Anda berkomitmen minum air setiap pagi. Semoga ini jadi awal perubahan kecil yang melindungi otak Anda puluhan tahun ke depan. Dr. Martin, izinkan saya bertanya sesuatu yang tampak sepele sarapan. Banyak pasien saya bilang, saya makan pagi kok, bahkan cukup sehat, roti panggang sereal, kadang telur keju sedikit. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata banyak garam tersembunyi di balik menu yang tampaknya tidak asin itu. Memang benar garam tidak selalu terasa asin, tapi efeknya terhadap pembuluh darah, terutama otak lansia, sangat nyata. Mari saya jelaskan sedikit.
Setiap pagi tubuh kita secara alami mengalami lonjakan tekanan darah. Ini adalah respons biologis normal karena tubuh bersiap untuk aktivitas. Tapi jika pada waktu yang sama kita mengonsumsi makanan dengan kadar natrium tinggi seperti roti tawar, olahan keju daging olahan, seperti sosis sereal instan oatmeal sachets dengan rasa bahkan bersarapan sehat yang sering dibeli di toko, maka kombinasi itu bisa membebani otak. Natrium berlebih menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit dan pembuluh darah kecil di otak yang rapuh dan sudah menua bisa pecah atau membentuk bekuan kecil. Ini adalah pemicu utama dari stroke pagi hari, terutama yang disebut stroke diam. Diam tidak menyebabkan kelumpuhan, tapi mengikis memori, fokus, dan energi harian kita. Tapi jangan khawatir, Anda tidak perlu menyerah pada semua makanan favorit Anda. Kuncinya adalah melakukan pertukaran cerdas. Alih-alih oatmeal, instan rasa vanila. Coba buat oatmeal mil polos dengan buah beri atau pisang. Alih-alih sosis dan keju, cobalah telur rebus dan alpukat. Alih-alih roti tawar, supermarket pilih roti gandum utuh tanpa tambahan garam. Dan yang paling penting, periksa label kemasan. Usahakan sarapan Anda tidak melebihi 300 mg natrium. Itu sudah cukup untuk pagi hari. Terlalu banyak orang memulai hari dengan dosis diam-diam berbahaya dari garam. Masya Allah, saya rasa ini bagian yang paling banyak disalahpahami. Banyak orang berpikir hanya makanan asin atau gurih saja yang berbahaya. Padahal rasa manis bisa menyembunyikan garam juga, terutama dalam makanan olahan. Untuk sahabat lansia yang sedang menonton, Dr. Martina, kalau boleh jujur saya termasuk orang yang suka kopi di pagi hari. Dan saya tahu di Indonesia juga begitu. Banyak lansia bilang saya belum bisa berpikir sebelum minum kopi. Tapi sayangnya banyak juga yang langsung minum kopi sebelum sarapan bahkan sebelum minum air. Apakah kebiasaan ini punya dampak untuk otak lansia? Itu pertanyaan yang sangat penting. Dokter dan saya juga dulu seperti itu. Tapi setelah mempelajari lebih dalam sebagai dokter saraf, saya mulai menyadari bahwa waktu minum kopi itu sangat menentukan. Ketika seseorang minum kopi saat perut kosong, tubuh berada dalam keadaan sensitif. Tanpa makanan sebagai penyimbang, kafein langsung diserap dan memicu reaksi. Sistem saraf, detak jantung naik, tekanan darah melonjak, pembuluh darah menyempit. Bagi orang muda, tubuh mungkin mampu menyesuaikan. Tapi bagi lansia dengan arteri yang lebih kaku dan sirkulasi otak yang rapuh, lonjakan itu bisa sangat berisiko. Saya pernah merawat seorang pasien berusia 68 tahun. Tiap pagi minum kopi hitam tanpa makan. Dia merasa jantungnya sering berdebar aneh dan beberapa kali merasa seperti ingin jatuh. Ternyata itu adalah gejala awal gangguan irama jantung dan sirkulasi darah ke otak yang tidak stabil akibat kafein masuk tanpa teman. Dan ini bukan berarti kita harus berhenti minum kopi. Justru kopi bisa bermanfaat bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Jadi saran saya, minumlah air putih dulu begitu bangun agar tubuh terhidrasi. Makan sarapan ringan yang ramah otak seperti telur, buah, atau roti gandum. Baru setelah itu minum kopi secangkir saja. Bukan 3 gelas berturut-turut. Hindari krimer dan gula berlebihan karena itu bisa memicu peradangan tambahan. Saya selalu bilang pada pasien saya, kopi bukan musuh, tapi bisa jadi jebakan kalau Anda meminumnya di waktu yang salah. Wah, luar biasa. Saya sendiri akan mulai mengubah urutan pagi saya insya Allah. Sahabat-sahabatku, saya tahu banyak dari Anda yang menjadikan kopi sebagai sahabat pagi. Tapi mari kita jadikan dia teman yang bijak, bukan pemicu bahaya. Tanda-tanda halus stroke ringan atau yang biasa disebut diet transient ischemic attack. Banyak orang, terutama lansia, mengira saya hanya kurang tidur, atau saya bangun terlalu cepat padahal tubuh sedang memberi peringatan terakhir. Apa saja tanda-tanda itu dan kenapa sering terjadi di pagi hari? Benar sekali, dokter. Tia, itu seperti bisikan lembut dari otak kita yang berkata,
Jika kamu tidak berhati-hati, serangan besar bisa datang. Serangan ini hanya berlangsung beberapa menit, tapi dampaknya bisa seumur hidup jika diabaikan. Dan ya, pagi hari adalah waktu paling sering terjadi karena tekanan darah naik. Pembuluh darah belum sepenuhnya stabil, tubuh belum terhidrasi, perubahan posisi tubuh yang terlalu cepat, tanda-tandanya bisa sangat halus. Contohnya, pusing mendadak saat bangun, bicara tiba-tiba tidak jelas, satu sisi wajah terasa berat atau tidak simetris, tangan atau kaki mendadak lemas atau kesemutan, kehilangan keseimbangan sejenak, lupa mendadak atau tidak tahu di mana Anda berada. Masalahnya banyak lansia hanya berbaring kembali berharap membaik, dan kadang memang membaik dalam 10 atau 15 menit, tapi itulah jebakan Tia. Ia datang diam-diam, pergi cepat, dan membuat kita lengah. Saya selalu sarankan lansia untuk mencatat setiap kejadian aneh di pagi hari meskipun hanya berlangsung 1 menit. Gunakan buku harian atau aplikasi kesehatan khusus lansia karena pola itu bisa menyelamatkan hidup. Dan kalau Anda merasa bingung apakah itu serius atau tidak, ikuti panduan fast face. Apakah wajah turun sebelah arms? Apakah satu tangan tidak bisa diangkat? Speak. Apakah ucapan terdengar aneh atau kabur time? Waktu adalah segalanya. Segera cari bantuan medis. Masya Allah, saya rasa ini adalah pesan paling penting hari ini. Tia, itu bukan stroke ringan, tapi bisa menjadi tanda pembuka stroke. Dr. Martin ini adalah topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak lansia. Karena hampir semua pasien saya, terutama yang sudah berusia 60 ke atas, meminum obat setiap pagi. Tapi, yang sering terjadi adalah yang lupa. Ada yang minum terlalu cepat, ada juga yang mencampur dengan kopi. Apakah semua itu benar-benar berbahaya bagi otak dan sirkulasi? Sayangnya ya, dokter, obat-obatan yang biasa dikonsumsi lansia seperti untuk tekanan darah, kolesterol pengancar darah, bukan hanya rutinitas, mereka adalah pelindung utama otak setiap pagi. Dan seperti semua pelindung, cara Anda menggunakannya menentukan efektivitasnya. Kalau Anda minum terlalu cepat sebelum makan atau bahkan lupa sama sekali, risikonya bisa sangat besar. Misalnya, lupa minum obat tekanan darah bisa menyebabkan tekanan melonjak diam-diam. Minum ganda karena lupa sudah minum atau belum bisa membuat tekanan terlalu rendah atau menyebabkan pusing berat. Minum dengan kopi atau teh bisa mengganggu penyerapan obat atau memicu reaksi berbahaya. Semua ini terlihat kecil, tapi bagi otak yang sudah sensitif, perubahan tekanan darah yang tidak stabil setiap pagi bisa membuka pintu untuk stroke pendarahan atau masalah memori. Saya selalu menyarankan pasien saya untuk membuat sistem yang sederhana tapi disiplin. Gunakan kotak obat harian. Ada banyak pilihan yang mudah digunakan. Atur pengingat di jam tangan atau ponsel. Minum obat dengan air putih, bukan kopi atau teh. Jika perlu makan sebelum minum obat, jangan abaikan sarapan ringan dulu, dan yang paling penting jangan ubah dosis sendiri meskipun Anda merasa sehat. Obat adalah perlindungan sunyi. Kita sering tidak merasakannya, tapi otak kita tahu kapan dia dilindungi dan kapan tidak. Masya Allah, saya pribadi merasa ini adalah bagian yang paling sering disepelekan. Banyak orang berpikir, cuma telat 1 jam. Tapi ternyata otak bisa langsung merespons lewat tekanan darah dan sirkulasi. Sahabat sehatku, apakah Anda pernah lupa minum obat? Atau apakah Anda punya cara agar tidak pernah melewatkannya? Silakan bagikan di komentar. Mungkin trik Anda pengingat rutinitas atau kebiasaan kecil bisa menjadi penyelamat bagi ribuan orang lain di luar sana. Dr. Martine, saya ingin mengangkat satu kebiasaan yang sangat umum, dan saya sendiri dulu sering melakukannya. Pagi-pagi bangun tidur lalu tetap di tempat tidur. Cek ponsel dulu, lihat cuaca, baca berita, dan tanpa sadar menahan buang air kecil. Pertanyaannya,
Apakah itu berbahaya atau hanya hal kecil yang tidak perlu dikhawatirkan? Itu pertanyaan yang sangat bagus dan jawabannya mungkin mengejutkan banyak orang. Menahan buang air kecil di pagi hari, terutama setelah semalaman penuh tidur, adalah kebiasaan yang dapat membahayakan otak dan jantung. Ketika kandung kemih penuh, tubuh secara otomatis masuk ke dalam mode stres. Hormon kortisol dan adrenalin meningkat, tekanan darah naik, detak jantung bisa berubah tidak stabil. Dan jika seseorang sudah memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau riwayat jantung, kombinasi ini sangat berbahaya. Saya pernah merawat seorang pasien lansia yang mengalami stroke ringan setelah menahan kencing selama lebih dari 1 jam di pagi hari. Beliau mengira itu hal sepele, tapi tubuhnya tidak. Kandung kemih penuh bisa menekan saraf vagus, menyebabkan denyut jantung, berubah tekanan darah naik, dan aliran darah ke otak terganggu. Ini bukan soal kenyamanan, ini soal keselamatan. Jadi saran saya sederhana. Begitu Anda bangun dan merasa ingin ke kamar kecil, jangan tunda. Lupakan dulu ponsel, berita, atau bahkan kopi Anda. Pergilah ke kamar dokter sebagai tindakan pertama untuk merawat otak dan jantung Anda. Dan bagi mereka yang merasa tidak ada rasa ingin buang air di pagi hari, itu bisa jadi pertanda tubuh Anda kekurangan cairan saat malam. Perhatikan juga itu. Masya Allah. Saya yakin banyak yang tidak menyangka bahwa menahan pipis bisa menyebabkan ketegangan sistemik sebesar itu. Tapi itulah tubuh kita. Ia memberi tanda. Tapi hanya jika kita mau mendengarkan. Sahabat lansia yang saya hormati, hari ini kita telah belajar satu hal yang sangat penting. Stroke tidak selalu datang dengan gempa besar. Ia bisa tumbuh perlahan dari kebiasaan pagi yang kita anggap biasa. Seperti berdiri terlalu cepat setelah bangun tidur, seperti lupa minum air putih, sarapan yang diam-diam tinggi garam, minum kopi sebelum makan, mengabaikan pusing bicara cadel atau goyah saat berdiri, minum obat tanpa aturan, dan bahkan menunda buang air kecil. Semua itu terlihat kecil, tapi bila dibiarkan berulang bisa menjadi jalan sunyi menuju serangan otak yang lebih besar. Namun kabar baiknya adalah Anda tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Cukup satu langkah kecil saja setiap pagi. Bangun lebih pelan, minum air sebelum kopi, waktu minum obat. Dengarkan tubuh saat ia memberi sinyal. Langkah sederhana itu bisa menjadi perlindungan besar bagi otak dan kemandirian Anda. Sebelum kita tutup, izinkan saya mengingatkan satu hal dari sisi iman. Menjaga kesehatan bukan sekadar kewajiban medis. Itu adalah bentuk syukur. Tubuh yang diberi harus dijaga. Karena setiap detak jantung dan setiap langkah pagi adalah amanah. Dan setiap amanah akan ditanya. Maka rawatlah diri Anda dengan ilmu, niat, dan cinta. Karena orang sehat bukan yang tidak pernah sakit, tapi orang yang mau mendengar, belajar, dan berubah. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Kebiasaan pagi mana yang paling membuka mata Anda hari ini? Dan kebiasaan mana yang ingin Anda ubah mulai besok pagi? Silakan tulis di kolom komentar. Karena satu cerita kecil dari Anda bisa menjadi penyelamat bagi ribuan orang lansia di luar sana yang sedang diam-diam menghadapi risiko stroke. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini kepada orang yang Anda cintai, tetangga, saudara, sahabat di grup pengajian, atau siapapun yang berusia di atas ke-60. Satu klik berbagi hari ini bisa menjadi penyelamat hidup seseorang esok hari. Catatan medis dari kami. Video ini hanya bersifat edukatif dan tidak menggantikan pemeriksaan langsung oleh tenaga kesehatan. Jika Anda atau orang terdekat mengalami gejala seperti pusing hebat, bicara tidak jelas, kesulitan menggerakkan anggota tubuh, atau tiba-tiba lemas satu sisi tubuh, segera hubungi layanan medis terdekat karena dengan stroke, setiap detik bisa menyelamatkan otak dan hidup Anda. Terima kasih telah bersama saya sampai akhir. Semoga pagi esok membawa lebih banyak kesadaran, kesehatan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.